Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan, curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika sahabat Uthman ibnu Affan radhiyallahu an menemui atau mendatangi sahabatnya yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an saat beliau sakit keras menjelang ajalnya. Salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud adalah, "Wahai sahabatku, apa yang kau risaukan?" Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, "Yang aku risaukan adalah dosa-dosaku." Terus kemudian Utsman ibnu Affan bertanya lagi, "Kemudian apa yang paling kau harapkan?" "Yang paling aku harapkan adalah rahmat dan ampunan Tuhan." Muslimin, pemirsa yang berbahagia, inilah yang semestinya menjadi kerisauan dan harapan kita orang-orang yang beriman. Selalu merisaukan dosa-dosa yang setiap saat kita lakukan. Dan selalu berharap dan memohon ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, kita saling mengingatkan tentang beberapa amalan yang insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Hud ayat yang ke-114 Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya setiap kebaikan akan menghapus, membersihkan keburukan-keburukan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah keburukan atau dosa itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dari ayat dan hadis ini kita mendapatkan petunjuk bahwa salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa kita,
Salah satu cara agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Secara global, secara umum, seluruh kebaikan, seluruh amal soleh, apapun bentuknya, adalah akan menghapus, akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Semakin kita sibuk dengan kebaikan demi kebaikan, berarti sama dengan kita sibuk menghapus dosa-dosa kita. Sama dengan kita sibuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amal-amal unggulan yang tentu memiliki daya hapus terhadap dosa-dosa kita lebih dahsyat lagi. Amal-amal unggulan itu insya Allah dalam keseharian kita sudah kita biasakan. Maka dengan nasihat ini kita berharap kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu semakin kita tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal unggulan yang utama yang akan menghapus dosa-dosa kita tentu adalah menunaikan sholat 5 waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu tidak hanya sekedar kewajiban, tidak hanya merupakan tiang agama, akan tetapi dia adalah penghapus dosa, pembersih noda-noda yang ada di dalam diri kita. Dengan semakin meningkatkan kualitas sholat kita, sungguh-sungguh kita perbaiki niat kita, tata caranya, kita tunaikan dengan khusyuk. Masya Allah, semakin besar dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Sesungguhnya salat 5 waktu, Jumatan kepada Jumatan berikutnya, Ramadan pada Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung bagi kita semua yang terus menjaga sholat 5 waktu. Kita jaga wudhu kita, kesucian kita. Kita jaga waktunya. Kita jaga jamaahnya. Kita tunaikan dengan khusyuk. Maka dengan cara ini, kita tidak hanya menegakkan agama. Kita tidak hanya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Tetapi ampunan Allah. Tetapi ini adalah salah satu cara menghapus dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, yang menjadikan hati kita sempit, yang menjadikan kesedihan, kegundahan senantiasa bertambah dalam diri kita. Dengan memperbaiki sholat, meningkatkan kualitas sholat, maka insya Allah dosa-dosa kita semakin hari semakin dikikis, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah kita kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya. Muslimin dan muslimat,
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain salat, amalan yang biasa kita lakukan dan ternyata ini penghapus dosa yang sangat dahsyat pula. Dan amalan ini juga tidak bisa lepas dari salat kita, yaitu berwudu. Melaksanakan wudu. Wudu tidak hanya syarat sah dari salat, akan tetapi di balik wudu, ritual wudu, berkumur, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki kita itu. Sungguh, dia adalah merupakan salah satu penghapus dosa yang sangat dahsyat. Maksiat dosa yang selama ini kita lakukan, insya Allah akan dihapus melalui wudu kita. Tentu dengan syarat kita melakukan wudu, fa'ahsanal wudu, dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas karena Allah. Dan wudu itu kita jalani dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Tidak asal membasuh, menghapus, mengusap. Tetapi kita perhatikan benar tata cara, rukunnya, dan kesempurnaannya. Maka insya Allah wudu seperti itu akan membersihkan kotoran, noda yang ada dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya. Wudunya dengan baik, dengan ihsan. Tidak asal-asalan, tidak terburu-buru. Kharajat khotoyahu, maka keluar kesalahan-kesalahannya min jasadihi, dari tubuhnya, dari badannya. Keluar. Hatta takhruja min tahti adfarihi. Sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah jari-jari kita. Jari tangan, jari kaki kita. Mengucur. Seiring dengan mengalirnya air ketika kita wudhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya ketika wudhu ini menjadi kebiasaan kita. Tidak hanya kita menunaikan sholat, tetapi di luar sholat pun ketika kita batal. Ketika kita buang air kecil, air besar. Ketika kita buang angin, segera kita perbaharui wudhu kita. Sehingga hidup kita dalam keadaan suci. Kesucian inilah yang akan mendatangkan ampunan Allah. Tidak hanya ampunan, kasih sayang, rahmat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan senantiasa bersuci. Amalan ringan, tinggal kita tingkatkan, tinggal kita perbaiki kualitasnya, yaitu berwudu. Ini adalah salah satu amal unggulan yang bisa menghapus, membersihkan dosa-dosa kita. Betapa beruntungnya kalau dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah, sehingga hati kita menjadi ringan, hati kita menjadi mudah, lapang. Dampak berikutnya adalah damaian, ketentraman kita peroleh. Muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal unggulan yang lainnya yang sudah kita biasa lakukan di antara kita adalah saling berjabat tangan. Laki-laki dengan sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan. Nabi SAW menegaskan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yaftariqa. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah dua orang muslim dia bertemu dan kemudian dia berjabat tangan, mengulurkan tangan dengan ikhlas, membiasakan diri berjabat tangan. Maka kata Nabi, kecuali melainkan dia keduanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebelum mereka berpisah. Pertemuannya, jabat tangannya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Maka ini adalah kebiasaan baik, amal soleh.
Sunnah Rasulullah SAW ketika kita berkumpul atau bertemu dengan saudara kita, berjabat tangan dengan syarat laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki berjabat tangan dengan perempuan lain, bukan mahramnya, maka justru akan mendapatkan dosa. Berjabat tangan. Mari kita biasakan. Ini adalah penghapus dosa. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha luas kasih sayang dan ampunannya. Hanya dengan berjabat tangan, menyambung tali silaturahim, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak lagi amal-amal soleh sebagai amal unggulan yang terus kita bisa tingkatkan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Apapun bentuknya, sedekah, infak, mencari ilmu, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik pada keluarga, tetangga, semua jenis amal kebaikan akan menghapus kesalahan dan dosa kita. Semakin kita sibuk dengan kebaikan, amal soleh, berarti kita sibuk menghapus dosa-dosa kita, dan kita akan semakin terhindar dari kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, diampuni dosa-dosa kita, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan rahmat, ridha dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum